Berapa nih kayu dong dari mana? Siapa yang buat ini? Hah? Kalau Ini betul. dapat kan? Hah? Dia buat di sini. Kan dari mana? Rapi-rapi kan? Di rumah. Dari rumah. Oh tadi sapi ujian? Ada pun dari Bukenong, ada pantau dong ujian tuh jadi bantu atur suum dong. Nah dari mana? Oh sama tadi dia punjul menarik tadi kan dia ambil tentang korupsi ya. Oh diambil tentang korupsi. Ini korupsi dalam suatu lembaga atau kelola pengontrolan pada kontrol begitu. Tadi baru ujian kita lihat story. Kalian itu dia kakak orang story bang. Kita tanya bilang mengenai korupsi apa sih? Sekarang di Kupang nih tuh korupsi lagi hangat dibicarakan. Nah itu sekarang potong karman potong daerah saja karman mau maju apa negara. Nah, korupsi ini memang korupsi ini izin potong sekalian diskusi kayak hanya korupsi ini menarik. Nah untuk sana ada kopi tuh. Diskusi ini yang kita ketahui ini dia berasal dari kata Latin koruptio, dari arti itu merusak. Jadi mengambil sesuatu yang bukan milik kita dari orang lain. Dari cara dia punya kata kasar merampas. Nah, korupsi sendiri ini dia sudah mengakar bukan ketika masuk dalam pemerintahan bahwa dia yang sebut itu korupsi. Sebenarnya dari kecil dari pola kita diajarkan atau dalam rumah tangga, dalam keluarga atau unit terkecil dalam masyarakat itu disebut yang terkecil korupsi itu sudah ada. Nah, misalnya contoh kakak beli kue dan kami ada 2 orang di sini. Kakak sudah bagi sama rata 2-2. Tapi karena keserkan saya mengambil. Itu betul kode merata. Saya nikmati. Itu siapa? Dia ada berapa? Nggak besar. Orang ada periksa dong. Kamu gimana? Percaya bilang? Lembaga kan. Oh ini kasus ini ya. Sabar angkanya aneh-aneh. Ada tahu sih. Bilang anggota dia saya mau tidur loh jadi. Ali masih kalau sudah minta ini dalam orang pejuang anti koruptor nomor 1 ada beberapa aktor yang terlibat koruptor pemerintah maupun DPR atau Dewan. Nah, dalam hal politik anggaran tentu banyak sekali diperhitungkan baik pemerintah maupun anggota Dewan. Yang di lain sisi, lembaga dan di lain sisi adalah mencapai kepentingan baik secara pribadi dan ekonomi. Nah, dalam proses usaha mereka untuk mendapat anggaran untuk dalam proses pencairan. Nah ini proses yang ditempuh tidak melalui mekanisme yang baik dan kadang-kadang dalam hal-hal seperti ini disalahgunakan. Nah tata kelola yang demikian ini yang kemudian dalam tahapan proses pengelolaan itu seringkali disalahgunakan, makanya anggaran yang seharusnya misalkan 2M tapi sampai di masyarakat atau sampai pada tahap di lapangan itu berkurang sampai dengan 1,3 M sekian gitu. Artinya dia berkurang dengan ketetapan yang ada dalam suatu tujuan di Dewan bersama pemerintah itu. Nah, tata kelola seperti ini kurang baik. Maka dari itu, kita harus perhatikan hal-hal seperti ini. Nah, ini yang kemudian merujuk pada moral-moralnya aparat pemerintah, Dewan, masyarakat dan lain sebagainya. Jadi paling utama kalau menurut kita sih adalah dia bagaimana moralnya, tata kelolanya itu pun harus dirubah dengan pemerintahan ini. Mungkin kita rasa mungkin potong paling krisis itu. Berarti itu pandangan dari orang ilmu administrasi negara. Kurang lebih. Jadi terima kasih kakak. Tadi saya kan jelaskan dia punya secara awal apa dia punya arti definisinya. Terus coba dari Karen tadi menjelaskan dari hubungannya dengan tata kelola dan sebagainya dari ruang lingkup administrasi begitu. Nah mungkin dari kakak sendiri ada pemahaman sendiri terkait dengan korupsi dalam tata kelola tersebut. Baik, kalau dari kita Ya, basicnya ilmu akuntansi, jadi beta hanya mencoba untuk mengkaitkan
sesuai dengan kita basic ini. Selebihnya kita coba merasionalkan kita pemikiran saat terkait korupsi. Nah, kalau dari kita ketika kita mencoba untuk memahami korupsi dari sudut pandang individual, ya korupsi itu terjadi ketika seseorang sudah memiliki karakter atau moral yang buruk yang sudah tertanam seperti itu. Nah, bahkan dari dia kecil pun ketika dia berada di satu lingkungan atau satu keluarga yang dia dididik untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran moral ataupun etika dalam hal paling kecil sekalipun, misalkan pencurian, itu sudah masuk dalam korupsi yang kecil, atau memberikan budaya yang salah dari kecil sehingga sampai besar moralnya dia sudah rusak. Dari hal-hal kecil saja sudah tidak dipertimbangkan, apalagi sampai besar. Itu akan jadi psikopat keuangan yang luar biasa kalau itu dari bahasa. Dan itu pertama coba kaitkan dia dari segi. Sekarang kalau kita coba kaitkan dia ke bagian lembaga, satu lembaga atau satu korporat lah. Nah, korupsi itu terjadi selain didukung oleh rusaknya moral satu individu, terkadang satu pengendalian dalam instansi itu sendiri belum cukup mumpuni. Jadi di dalam instansi itu sistem atau aturan-aturan yang ada di dalam terlalu cenderung melanggengkan hal-hal tidak ketat dalam melakukan pengawasan, monitoring ataupun controlling di dalam itu. Makanya perlu diperketat lagi dia punya sistem pengendalian internal ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan, audit. Ya mungkin sudah berita dari Berarti yang bidang sendiri atau berarti yang pada intinya yang bilang salah pengambilan, pengontrolan dan sebagainya itu apakah di sini kita tidak bisa menyalahkan satu elemen begitu. Jadi dari pemerintah tentunya seperti contoh, saya ambil contoh bantuan untuk COVID. Nah, terutama bantuan Bukan bantuan untuk COVID, tapi bantuan dana untuk COVID. Siap. Berarti setiap dia punya daerah tersebut sudah ada dia punya pasokan atau apa dia istilahnya kakak untuk kasih salurkan ke tiap daerah nih. Pokoknya distribusi anggaran. Distribusi anggarannya kan sudah ada. Misalnya contoh untuk NTT misalnya 5M. Dari pemerintahan pusat misalnya dari kementerian, otomatis dia berjenjang pada dia turun pada dia punya dari bawahnya kementerian itu. Nah misalnya contoh dari Kementerian Sosial dia turun ke daerah, dia datanya ke dinas sosial. Nah dari dinas sosial itu nanti entah dia turunnya ke lembaga-lembaga sosial lainnya atau lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan sebagainya. Saya rasa di situ sudah terjadi orang bilang penggelapan begitu istilahnya. Nah ketika saya sebagai contoh pemerintahan pusat mengirim bantuan ke daerah, otomatis ada rasa egois di sini, ada rasa ingin memiliki lagi karena saya berpikir saya urus ini barang, kenapa saya tidak dapat begitu, otomatis sedikit-sedikit diambil. Nah dipotong. Nah dari situ tuh yang membuat tata kelola seperti tadi Karen sampaikan bahwa kurangnya pengawasan dan kali yang sampaikan kurang pengawasan dan sebagainya itu juga berpengaruh pada pendapatan masyarakat di lapangan. Nah hal ini yang membuat pencitraan yang tidak baik begitu. Ketika kita sebagai kaum milenial, tentunya kita sebagai pemuda, mahasiswa atau masyarakat yang berintelektual, kita harus paham permasalahan-permasalahan tersebut. Nah mungkin sejauh ini terkait dengan korupsi saya juga belum terlalu paham. Maka dari itu tadi saya minta kesediaan dari kakak untuk menjelaskan sedikit pemahaman dari kakak terkait dari kakak dan korupsi. Jadi mungkin
yang itu sampaikan itu mungkin ada pesan untuk himbauan pada masyarakat atau stakeholder jangan korupsi atau kekalikan sebagai kaum milenial, kaum pemuda gitu. Beta tahu Ya, atau tadi bukan Sana aku kedua kita menyerah, mengalah. nyerah atau bermain. Kalau dari beta ya, bagi beta korupsi itu adalah fakta dan beta sudah bisa memungkiri bahwa sudah begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Itu fakta, bukan mengada-ada. Nah sekarang kita tinggal mencari jalan keluar bagaimana solusi yang tepat supaya menghilangkan masalah tersebut. Dan misalkan PA dibilang memberikan kesan-kesan atau pesan-pesan terhadap masyarakat atau pemerintah itu tidaklah cukup dan itu bukan jalan keluar. Bagi beta, kita mesti menanamkan apa yang dinamakan kesadaran moral sejak dini. Sejak dia dari usia 0 bulan sampai dengan usia dewasa atau usia produktif. Nah, karakter itu terbentuk mulai dari situ. Nah, bagi beta yang perlu dilakukan sebagai solusi pembenahan di bidang pendidikan, penanaman kesadaran moral sejak dini atau kesadaran murni ataupun kesadaran spiritual, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan seperti itu bisa memberikan suatu pencegahan lah ibaratnya. Mungkin itu dari beta. Kita mesti membenahi sistem pendidikan dulu. Semuanya itu berawal dari pendidikan. mungkin dari kakak. Kalau beta yang pasti korupsi sana akan pernah mati, sana akan pernah berhenti, dan dia akan ada terus sampai katong pun diri sendiri yang menentukan katong di mana, katong harus berbuat apa. Itu yang paling utama. Nah, kalau untuk korupsi tadi yang beta bilang dia sana akan pernah mati, karena kata korupsi sendiri adalah bagaimana katong menggunakan segala sesuatu, artinya katong mencoba mengambil yang bukan hak milik katong. Nah, kalau katong bilang korupsi bukan saja dalam dunia pemerintahan, tapi dalam kehidupan keseharian katong, hal kecil itu yang katong lakukan. Korupsi waktu, nah itu mau dibilang bahkan yang katong selalu demo di pemerintah bahwa dia harus jangan begini, katong melakukan korupsi kecil-kecil itu korupsi waktu. Yang pertama, korupsi itu akan pernah hilang. Nah, dalam kubu pemerintahan sendiri, nah, proses reformasi pemerintahan itu tersebut harus digagas, dan dalam masa-masa sekarang ini memang sudah terlalu banyak aparat pemerintahan, baik itu organisasi perangkat daerah hari ini yang kemudian coba menerapkan transparansi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Nah, itu coba diterapkan. Tapi ya memang ada berbagai regulasi yang kemudian membuat bagaimana sebuah organisasi tersebut tidak bisa terlepas dari aturan-aturan tersebut, sehingga praktek-praktek penyalahgunaan dana dan lain sebagainya tetap dilakukan. Nah, kalau bagi beta sih yang pertama adalah bagaimana katong melakukan pendidikan moral seperti yang Bu Ali sampaikan tadi. Itu paling utama. Kenapa? Karena ya korupsi terjadi karena katong keinginan. Kalau katong keinginan sudah ada, dia sudah mungkin korupsi karena aturan sudah mengatur, dan aturan mengatur tidak ada yang bilang satu celah dua celah yang bilang dia harus korupsi sini, tidak. Tapi itu hanya saja dalam aturan itu para aparatur di lapangan itu yang coba menggunakan aturan untuk mendapat celah, untuk bisa memanfaatkan celah itu untuk diambil keuntungan di situ. Nah, kalau misalnya saja yang Bu Ali sampaikan tadi, pendidikan moral itu diterapkan dari sejak usia dini, dan hari ini Kotong menerapkan moral itu dalam kehidupan, tentu hal-hal yang Kotong bilang korupsi baik dalam tidak di pemerintahan dan juga korupsi kecil-kecilan mengenai waktu itu tidak akan terjadi. Nah, itu sudah pasti. Dan hari ini undang-undang di Indonesia terasa sudah sangat baik, tapi kembali lagi moral kalau bila pun undang-undang dia mau sebaik apapun, tapi kalau moral tidak baik tetap dia akan langgar. Jadi paling utama yang Bu Ali sampaikan itu moral. Dan hari ini kalau Indonesia dia mencoba untuk orang yang korupsi dihukum mati, itu pun tidak akan
berdampak efektif dan tidak akan menjadi suatu yang gerah. Kalaupun peluang kecil tetap dimanfaatkan, orang yang besar akan menjadi besar, yang kecil akan tetap menjadi kecil. Betul. Mungkin dari beta seperti itu mengenai korupsi. Oke, baik. Terima kasih. Banyak yang saya dapat ketika diskusi bersama kakak berdua dari kakak punya perspektif ilmu atau kakak punya basic ilmu sendiri. Nah mungkin apa yang kita dapat dari sini mungkin ke depan harapan besar kita adalah menjadi pemuda-pemuda, menjadi salah satu pemuda yang tidak terlibat dalam korupsi tersebut. Nah, maka dari itu seperti yang tadi kakak berdua bilang, bahwa pendidikan moral sangat perlu. Nah, berkaitan dengan apa yang kita bahas pada sore ini, korupsi dalam tata kelola, saya rasa cukup karena semua itu tergantung yang tadi kakak berdua bilang dari mulut kita. Jika undang-undang sudah bagus tapi kita sendiri punya moral yang buruk, semua itu akan sia-sia. Jadi mungkin itu saja dan apa yang dapat kami ketahui dan kami sampaikan. Terima kasih. Oke, sudah mantap.